semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Langkah cerdas Jokowi buat Indonesia masuk 3 ekonomi terbesar di dunia. Nah, jadi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang itu sangat mengejutkan gitu ya. Bahkan boleh masuk dalam top 10 ini, top 10 ekonomi terbaik di dunia ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo sahabat bagi-bagi, AS dan Uni Eropa kejang-kejang. Indonesia masuk 3 ekonomi terbesar terbaik dunia, cabut PPKM menjadi jalan baru. Masuk dengan tantangan yang sungguh tidak mudah. 3 besar. Dan ini adalah bekal ekonomi yang bagus untuk memasuki tahun 2023. Banyak yang sudah berubah ya. Dan oleh karena itu Indonesia dan dunia harus lebih siap agar kalau nanti terjadi another round of pandemic, we are better prepared and less damage terhadap manusianya, masyarakat, dan terhadap ekonomi kita. Jadi seluruh hal-hal yang kita lalui 3 tahun ini tidak boleh hilang sia-sia. Karena memang keadaannya nggak mudah, situasinya tidak mudah. Kita memiliki peluang di tahun 2040-2045 negara kita ini akan menjadi negara 5 besar ekonomi terkuat di dunia, nomor 4 kita nanti, insya Allah. Di tahun 2030 kurang lebih kita akan menjadi 7-10 besar ekonomi terkuat di dunia. Target dong. Masuk 7 besar ya, ekonomi terbaik di dunia tahun 2030. Sahabat bagi-bagi, jika kita ingin terus mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi kenyataan, hal yang harus kita lakukan adalah terus berusaha dan pastikan hal itu tak akan goyah. Mau itu goyah karena diri sendiri atau goyah karena masalah. Indonesia sekarang Indonesia ini sebenarnya sedang digoyahkan oleh negara lain, bukan dari diri sendiri atau bangsa sendiri. Jika kita terus digoyahkan visi misi kita oleh negara Uni Eropa dan AS, harusnya kita terus melawannya. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Makanya, beliau mampu membawakan Indonesia ke dalam persaingan antar dunia, hingga membuat negara lain yang tidak menyukai Indonesia menjadi panik dan kelimpungan. Karena Indonesia juga sudah memasuki babak baru dengan keekonomian yang besar, sehingga membuat mereka keringat dingin, mau terus melawan Indonesia atau menyerah. Sahabat bagi-bagi, AS dan Uni Eropa makin panik, ekonomi Indonesia masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, secara resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia, BI, tahun 2023, di Gedung BI, Jakarta Senin tanggal 2 Januari tahun 2023 pagi. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2022, indeks harga saham gabungan IHSG mampu tumbuh positif di tengah penurunan yang dialami oleh bursa di negara lain. Kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1% dibandingkan bursa-bursa di negara-negara maju lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam, ujar Presiden. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Market cap kapital pasar juga tumbuh 15% sampai 9.499 triliun. Sahabat bagi-bagi, ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi pasar ekonomi global. Di tahun 2022, Kepala Negara juga mengungkapkan kegembiraannya karena 55% investor di bursa saham saat ini adalah generasi muda di bawah 30 tahun dan 70% di bawah 40 tahun. Artinya, prospek ke depan betul-betul sangat menjanjikan. Penyebutan tahun 2023 adalah tahun ujian bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Karena itu, meskipun optimis, Presiden Jokowi menekankan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada. Kita semuanya harus optimis bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan bisa mengarungi 2023
tahun ujian dengan ekonomi yang lebih baik. Presiden pun mengaku optimis, pertumbuhan Indonesia di tahun 2023 dapat mencatatkan angka di atas 5%, kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas 5%, tapi kita harap di tahun 2023 juga masih di atas 5%, ujar Presiden. Sahabat bagi-bagi, Presiden pun berharap pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan pada akhir 2023 mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pencabutan PPKM tersebut diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah selama 10 bulan terakhir dan dengan memperhatikan capaian yang indikator pengendalian COVID-19. Angka bor positif kita, semuanya di bawah angka-angka kematian, semuanya di bawah standar WHO, sehingga kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut, dan ini semoga nanti mendorong Menteri Gerak Ekonomi kita dengan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2020. Sahabat bagi-bagi, new normal membuat salah satu langkah Indonesia menjadi longgar kembali seperti dulu. Tetapi, hal itu malah menjadi hal yang baru, lantaran ekonomi yang dijalankan Indonesia berbeda dengan sedikit upgrade dari Pak Jokowi, malahan lebih ngeri sampai triliunan. Direktur Celios Bima Yudhistira menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan akan mencapai 4,3% hingga 4,7% tahunan. Perkiraan ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran hingga 4,7% tersebut melambat dari outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini yang diperkirakan mencapai 5%. Faktor melambatnya ekonomi ditanda pada tahun ini karena adanya resesi global yang berdampak terhadap kinerja ekspor dan investasi. Sementara konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama. Tantangan konsumsi rumah tangga pasca pencabutan kebijakan PPKM, menurut Bima, adalah tingkat inflasi yang masih di atas 5%. Adapun mengenai terbitnya Perpu 2 tahun 2022, Bima menilai, justru bertolak belakang dengan asumsi makroekonomi APBN 2023, di mana pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,3%. Kehadiran Perpu 2 per tahun 2022 tersebut, menurut Bima, justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. Masalah utama dalam daya saing, salah satunya tingkat ketidakpastian kebijakan cukup tinggi, investor bisa ragu kalau aturan berubah-ubah. Padahal, investor perlu kepastian, regulasi jangka panjang. Idealnya, pada saat pembuatan produk regulasi, apalagi undang-undang, harus disiapkan secara matang. Sahabat bagi-bagi, kalian setuju atau tidak, kalau dicabutnya PPKM, akan menjadi jalan baru bagi Indonesia, dan melesat akan menjadi negara superpower baru, melebihi negara maju, seperti AS dan Uni Eropa, yang terus menggugat Indonesia, dan menghalangi jalan menuju negeri yang maju. Kalau menurut Mimin, jika mereka terus-terusan mengganggu, kita harus menyerangnya saja, walaupun hal itu perang. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Merdeka! Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi targetnya itu Indonesia mau menjadikan ekonomi Indonesia itu berada dalam peringkat 10 besar bahkan 7 besar gitu ya pada tahun 2030. Oke. Nah, sebab itulah sekarang ini Presiden Jokowi sudah pun memulakan langkahnya gitu ya untuk memajukan lagi pertumbuhan ekonomi, dan bahkan tahun 2023 ini diramalkan gitu ya, diprediksi ekonomi Indonesia akan terus meningkat gitu. Jadi nampaknya Indonesia tidak main-main ini ya dalam menuju negara maju gitu, bahkan juga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.